Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menerima kunjungan audiensi dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI Regional Kalimantan di lobi Mapolda setempat pada Senin 15 September 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menerima audiensi pimpinan wilayah RCU dari Bank Rakyat Indonesia yang bertempat di ruang tamu Mapolda Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan Bank Rakyat Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya. Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol Erwan Munaji menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara BRI dan kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana membahas kerjasama terkait program-program yang dapat memberikan manfaat ke depannya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya kedatangan tamu dari teman-teman BRI. Kebetulan Pak Novian ini adalah CEO Regional Kalimantan. BRI seluruh yang ada di Kalimantan, termasuk yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun kegiatan kita hari ini adalah bersilaturahmi dan juga membicarakan bagaimana ya kerjasama antara BRI dan juga kepolisian untuk di waktu-waktu yang akan datang, karena kami juga menyadari kepolisian butuh juga bantuan dari BRI terkait dengan beberapa program-program yang saat ini sedang kita laksanakan. Walaupun saya sekali lagi terima kasih bahwa kepolisian khususnya juga di Kalimantan Tengah ini juga banyak disupport oleh teman-teman dari BRI. Dan hari ini pun beliau menyerahkan kepada kita satu unit videotron yang saat ini dipergunakan di Aula Arya Dharma yang biasa kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan rapat, sehingga ini juga akan mempermudah kegiatan rapat tersebut. Harapannya kerjasama antara Polda Kalimantan Tengah dan BRI dapat memberikan manfaat bagi Polda Kalimantan Tengah, khususnya terkait program dalam mempersiapkan personel yang akan pensiun dan pelatihan bisnis. Baik, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Paula Humas Polda Kalimantan Tengah, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol pada periode bulan Agustus hingga pertengahan September 2025. Dalam kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 30 kasus dengan jumlah tersangka 39 orang, serta barang bukti narkotika yang terdiri dari ribuan gram sabu, puluhan ribu butir ekstasi, hingga pengungkapan mini laboratorium narkotika di Batam. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustian, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 16 September 2025, Polda Kepulauan Riau melaksanakan konferensi pers mengenai ungkap kasus tindak pidana narkotika oleh Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau. Sebanyak 21 kasus dengan 27 jumlah tersangka telah diamankan. Berikut liputannya. Pengungkapan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, pada konferensi pers di lobi utama Polda Kepulauan Riau pada Selasa 16 September 2025. Pada bulan Agustus 2025, Polda Kepri berhasil mengungkap 21 kasus, termasuk 2 kasus limpahan dari Bea Cukai Batam, dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polda Kepulauan Riau juga telah mengamankan sejumlah barang bukti narkoba. Bulan Agustus itu kami berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus. Dari 21 kasus ini, 2 kasus itu limpahan dari rekan-rekan Bea Cukai. Dari 21 kasus ini, tersangka yang bisa kita amankan sebanyak 27 orang. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan sabu-sabu sebanyak 877,81 gram,
kemudian ekstasi sebanyak 1.313 butir, kemudian sinte gorila 11 pieces, kemudian heavy fight 663 butir, dan ketomide 9 pieces. Dari 21 kasus tersebut, ada 3 kasus yang menonjol di bulan Agustus itu, yaitu 1 laporan polisi yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2025 yang merupakan limpahan dari rekan-rekan Bea Cukai yang ditangani oleh Subdit 3, di mana kejadian tersebut TKP-nya yaitu di Gate A6 lantai 2 Bandara Hang Nadiem, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini masih berproses di Direktorat Narkoba Polda Kepri. Selanjutnya dalam kurun waktu 1 hingga 16 September 2025, Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau juga kembali mengungkap 9 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 12 orang. Barang bukti yang disita pada periode ini meliputi 7.499,30 gram sabu, 43 butir ekstasi, dan 556,3 gram serbuk ekstasi. Dari 9 kasus yang ditangani tersebut, ada 4 kasus penonjol di bulan September. Yang pertama itu kejadian di tanggal 4 September 2025 yang ditangani oleh Subdit 1, di mana TKP-nya yaitu di Komplek Akasia, ya, di daerah Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Barang bukti yang diamankan yaitu 381,04 gram sabu, 1 unit timbang digital, 1 unit handphone, dan uang tunai sebanyak 1.180.000. Secara keseluruhan, sejak awal tahun hingga 16 September 2025, Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau mencatat pencapaian pengungkapan 216 kasus dengan 298 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan sepanjang tahun ini meliputi 127.638,04 gram sabu, 2.634,61 gram ganja kering, 73.420 butir ekstasi, 556,3 gram serbuk ekstasi, 5.726 gram MDM B4 ENP Naca, 1.000 gram heroin, 11 paket sinte gorila, 1.254 butir Happy Five, 3.273,38 gram ketamin, 405,8 gram Happy Water, serta 4.693 butir etomidet. Dari seluruh barang bukti tersebut, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 853.040 jiwa masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat kedekatan dengan warga, Polsek Jailolo menggelar kegiatan sosial dengan membagikan jagung kepada masyarakat. Aksi peduli ini disambut hangat oleh warga yang merasa terbantu di tengah kebutuhan pangan sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, Polsek Jailolo membagikan jagung kepada warga setempat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolsek Jailolo Polres Halmahera Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan silaturahmi antara polisi dan masyarakat, sehingga tercipta suasana aman, nyaman, dan harmonis di wilayah Jailolo. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Polsek Jailolo yang hadir bukan hanya sebagai pengayom dan pelindung, tetapi juga mitra yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.